Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Baiklah, di sini kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD tema 7 subtema 3. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian teknologi komunikasi. Apakah anak-anak tahu? Tidak. Oke. Di sini ada manusia adalah makhluk sosial yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Apakah anak-anak tahu sejarah komunikasi ada apa aja? Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sejarah komunikasi, cara penyampaian gagasan antar manusia. Sekarang, yang pertama, pada mulanya komunikasi dilakukan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Seiring kebutuhan penyampaian komunikasi, ada berbagai macam cara pada zaman dahulu. Yang kedua, ada asap digunakan sebagai pesan suku Indian, dan di Indonesia digunakan keuntungan sebagai pertanda bahaya. Kemudian surat digunakan sebagai penyampaian pesan tertulis, dan daun lontar itu digunakan sebelum adanya kertas, dan saat mesin cetak ditemukan penyampaian komunikasi berkembang menjadi surat kabar atau koran. Selanjutnya ada macam-macam alat komunikasi. Apakah anak tahu macam-macam alat komunikasi? Tidak. Macam-macam alat komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional ada daun lontar, prasasti, gong, lonceng, kentungan, asap, dan burung merpati. Selanjutnya, sedangkan alat komunikasi modern ada alat pengirim dokumen, ponsel, komputer, televisi, dan radio. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sejarah komunikasi telepon. Sejarah komunikasi telepon ini digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Selanjutnya, pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertama daya jangkauannya sejauh 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan dalam antar negara. Selanjutnya kita akan membahas alat komunikasi tulisan. Yang pertama, surat ditulis pada daun lontar. Yang kedua, surat ditulis pada kertas kemudian dimasukkan ke amplop. Yang ketiga, sampai surat tergantung jarak dan biaya pengiriman. Yang keempat, pada abad ke-21 dikenal elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet. Yang kelima, ada telepon seluler atau smartphone. Apakah anak-anak tahu manfaat perkembangan teknologi? Tidak. Baiklah, Ibu jelaskan. Manfaat perkembangan teknologi komunikasi ini memiliki 7 manfaat. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, dapat berbagi informasi secara efektif. Yang kelima, dapat berkomunikasi tanpa batas. Yang keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang terakhir yaitu terciptanya beragam alat berteknologi modern. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan.
mengenai materi pada perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 SD tema 7 subtema 3. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.